Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iris salihin fi darin amin. الفصل الرابع والثلاثون ومن أفضل الأشياء على الإنسان في حال صلاته وتلاوته للقرآن وذكره لله تعالى وساوس الصدر وكثرة الخواطر وحديث النفس بالماضية والمستقبلات وإذا استغرق القلب بها وأمعن فيها أفسدت عليه حقيقة هذه العبادة ومعناها وما هو المراد منها وربما تفسد عليه صورة العبادة الظاهرة منها فيصير حاله كحال من لم يكن بها أصلا أو أسوأ حالا منه كما يعرف ذلك من يهتم له ويجربه ممن يهمه أمر دينه والقيام بحق ربه وسعي لإخواته ثم إن كانت تلك الخواطر وأحاديث النفس بطاعة لا تعلق بها هو فيه فذلك من خداع الشيطان وتلبيسه على الإنسان وترويجه الشر في معرض الخير وإن كانت بأمور من المباحة كان ذلك أنزال وأسفل وإن كانت بأمور أخرى من المعاصي والسيئات كان ذلك أسوأ وأقبح وربما يصد العبد بسببها عن حضرة الله تعالى ويكون من الممقوتين والمبعدين وليحذر العبد من ذلك كل الحذر ولا يخلي نفسه وأحاديثها ووساوسها التي لا خير فيها وهو بين يدي الله تعالى يذكره ويناجيه ويصلي لوجهه ويتلو كتابه العزيز ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف الإمام كتب الأستاذ وغازل المرد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. الفصل الرابع والثلاثون فصل yang ke-34 yang membahas tentang waswasnya syaitan. Min adarril asya' 'alal insan fi hali salatihi wa tilawatihi lil Qur'an wa dzikrihi lillahi ta'ala wasawisus sadar. Wasawisus sadar jadi mubtada' muakhirnya. Dari yang paling bahayanya sesuatu paling bahayanya sesuatu atas manusia ketika sholatnya, ketika membaca Quran, ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waswasnya hati. Wasawisus sadar. As-sadar sebenarnya sadar dada, maksudnya al-qalb. Itu waswasnya hati. Wa kasratul khawatir, dan banyaknya bisikan-bisikan hati atau bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Wa haditsun nafsi,
dan perbincangan nafsu atau perbincangan jiwa bil madiyat dengan hal-hal yang telah lampau, hal-hal yang telah lewat, wal mustaqbilat dan hal-hal yang akan datang. Ini adalah hal yang paling bahaya atas manusia. Ini kan kita kan penyakit ini kan. Jadi ketika sholat itu pasti was-wasnya setan itu hal yang lampau. Maksudnya ketika sholat pikirkan kejadian-kejadian yang telah lewat. Contohnya, waduh, mungkin pas sholat pas sholat maghrib, karena puasa buka, itu pas sholat maghribnya, waduh, ternyata tadi esnya enak contohnya. Atau mungkin pas bukber itu buka bersama, itu yang dipikirkan tadi takjilannya mantep. Atau kalau yang kurang enak, waduh, ternyata bukber ini nggak enak. Kan macam-macam. Itu yang telah lampau. Atau mungkin memikirkan sesuatu yang telah lampau yang lainnya. Mungkin yang senengannya game-gamean, itu pas sholat yang diiling game-gamean. Iki koi harus gini, cek iso headshot. Kan contohnya seperti itu. Enggak tahu itu. Walhasil seperti itu bil madiyat. Awil mustaqbilat atau yang akan datang. Ya, untuk kita yang belum mikirkan apa-apa ini, paling yang dipikirkan ya wis itu tadi. Aku mungkin pas sholat itu yang dipikirkan aneh-aneh juga. Maksudnya yang aneh-aneh nanti beli baju yang modelnya seperti ini gitu. Atau mungkin rencana wis aku tak janjian nganu. Ini itu bil wal mustaqbilat. Dengan sesuatu yang akan datang. Wa idastaghraqal qalbu, dan apabila tenggelam hati tersebut biha dengan perkara-perkara tadi, was-wasnya hati, banyaknya bisikan hati atau perbincangan nafsu. Nah, ini kan perbincangan hati, perbincangan jiwa. Wa am'ana fiha, dan dia itu keterlaluan di dalam hal-hal tadi tersebut. Afsadat alaih, maka hal-hal tersebut akan merusak atas orang tersebut haqiqata hadzal ibadat, akan hakikat ibadah-ibadah tersebut atau ibadah-ibadah ini. Wa ma'naha, dan yang terkandung di dalamnya. Wa ma huwal muradu minha, dan akan merusak sesuatu yang dimaksud, yang diinginkan di dalam daripada ibadah tersebut. Wa rubbama tufsidu alaihi suratal ibadah, dan kadang-kadang yang namanya perbincangan hawa nafsu, kemudian bisikan-bisikan hati tersebut kadang merusak bentuk ibadah bentuk ibadah tersebut dan yang zahir darinya. Makanya terkadang pas sholat moro-moro rokaati 6 gitu. Sebelum waktunya salam contohnya. Atau terkadang zahirnya ya merusak gambaran ibadah tersebut. Mungkin baca wirdul latif yang aslinya 10 menit bisa sampai setengah jam, nggak tahu kemana gitu. Ini kan fa yasiru haluhu kahaliman lam yakum biha aslan, maka menjadilah keadaannya tersebut seperti keadaannya orang yang enggak mengerjakan itu tadi, enggak mengerjakan ibadah itu tersebut asalan sama sekali. Au aswa halan minhu, atau dia itu mengerjakannya tapi menjelekkan keadaannya atau keadaannya tidak bagus. Kama ya'rifu dzalika man yahtammu lahu, sebagaimana orang yang betul-betul perhatian atau mengetahui orang yang perhatian dengan ibadah tersebut. Wijarribuhu, dan orang yang telah mencobanya. Wijarribu, orang yang telah mencobanya. Mimman yahummuhu amrudini, atau mimman yuhimmuhu amrudini, daripada orang-orang yang mementingkan akan perkara agamanya. Wal qiyamu bihaqqi rabbih wa sa'i li akhirin, dan mengetahui hal tersebut yaitu orang-orang yang menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha betul untuk akhiratnya. Nah, jadi yang tahu seperti itu adalah orang-orang yang sudah bisa merasakan lazzatul ibadah. Tapi ini ada salah satu tips ya, salah satu tips
Kalau seseorang kepingin merasakan lezat, kalau ada yang kepingin merasakan lezatnya ibadah, tinggalkan maksiat. Contohnya, kalau dulu guru kami itu memperumpamakan gini, yang namanya manusia, namanya kita, apalagi yang berjaga-berjaga ini, yang enggak berjaga cuma satu. Ini biasanya itu kan lewat di jembatan, jembatan di sungai gitu. Nah, biasanya yang namanya orang-orang dulu itu kan orang mandi di sungai itu kan biasa itu. Nah, namanya nafsu itu terkadang kepingin nginceng, ya kan, kepingin nginceng, ini kan haram. Nah, katanya guru kami, kalau kita mampu untuk mengekang pandangan kita, kalau kita mampu untuk mengekang pandangan kita, insya Allah Allah akan menggantikan dengan lezatnya ibadah yang kita lakukan. Terkadang kenapa sholat kita enggak nikmat? Kenapa wiridan kita enggak nikmat? Kenapa bacaan Quran kita enggak nikmat? Ya karena apa? Ya itu tadi. Ada terkadang kita itu melakukan suatu maksiat, suatu kesalahan. Ini yang menyebabkan hilangnya rasa lizatul ibadah. Summa kemudian ingkanat, apabila tilkal khawatiru, khawatir atau bisikan-bisikan hati atau lintasan yang terlintas di dalam hati atau bisikan, wa ahadisun nafas, perbincangan hawa nafsu. Ini khawatir hadits ini nganu ya, apa namanya, sebenarnya di dalam hati ini ada 5 derajat, apa namanya, 5 percakapan. Bisikan hati ini 5 percakapan, 5 derajat. Maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Jadi maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Ini syair. Tingkatan-tingkatan niat, tingkatan-tingkatan yang ada di dalam hati. Khamsun itu ada 5. Hajisun, yang pertama adalah hajis. Itu terbesit, mek lewat tok, itu namanya besitan. Hajisun dzakaru, yang itu setengah bait. Jadi hajisun dzakaru, yang pertama hajis. Jadi ini tingkatan-tingkatan yang ada di dalam hati. Kemudian fakhatirun, khotir, terbesit agak lama sedikit, khotir. Ya, tadi mek hajis itu mek lewat, sret, gitu. Langsung, apa namanya? Kalau kita pas mungkin lihat-lihat orang, wah, arekku kok ganteng. Itu dalam hati, ganteng rek, set. Tapi mek lewat tuh. Atau kita pas meneng-meneng gitu, langsung sambil nunggu buka, aduh, guling ini enak. Itu, tapi mek seret mek gitu dok. Itu namanya hajis, terbesit. Khotir sama tapi agak, aduh, ini apa namanya? Kalau khotir bisikan hati, ya, bisikan atau ya bisikan hati, kemudian agak lama. Oh iya, ini gulai ini ditambahi sate, ini tambah enak ini agak lama sedikit. Tapi setelah itu hilang. Kemudian hadisun nafas, ada perbincangan hawa nafsu. Hadisun nafas, iya, gulai terus apa namanya, sate, kira-kira kok oleh gak ya? Menter oleh. Iya, engko lah aku oleh ini. Itu namanya hadisun nafas. Jadi nafsunya atau jiwanya itu ada perbincangan. Maratibul qasri khamsun hajisun dzakaru fa khatirun fahdisun nafsi fastami'a yalihi hammun wa azmun. Kemudian berikutnya apa namanya, yalihi hammun, suatu kepingin. Aku iki kok katene nganu dhewe, apa namanya, ham, suatu ham, apa namanya, perencanaan, yaitu ham itu keinginan agak kuat. Ya wis aku iki katene engko njukuk sate setitik. Atau mungkin kan kalau prasmanan hadis nafas iku ana sate ana gule, njukuk ndiyo. Iku sik hadis nafas. Nah, ham itu wis koyo sate mbek gule sing liyane gak usah. Itu namanya ham. Wa azmun, itu tekad kuat. Engko marini salam pasti aku langsung mencolot. Ini azm. Yalihi hammun wa azmun kulluha rufi'at, semuanya itu diangkat dari dosa ilal akhir fal akhdu fihi qad waqa'a, kecuali yang akhir al azm, keinginan yang kuat.
Jadi pokoknya aku engko kudu oleh gule. Itu. Nah, ini namanya azam. Jadi hamun wa azmun kullu harwat. Tadi yang khotir nganu itu, nah itu loh di situ kok yalihi apa namanya ilal akhir fal akhdhu fihi qad waqa, itu kalau di dalam niat suatu kejelekan. Contohnya pertama hajis terbesit. Aduh. Kepingin apa namanya? Kepingin pacaran titik. Contohnya. Nek ono bisikan seperti itu sik gak dosa rek. Sik gak dosa. Soalnya terlintas, soalnya manusiawi kan. Gak iso menahan ini. Fa khatir, kemudian khatir. Aduh, pacaran ku enak ayo. Astagfirullah. Ini itu terkadang kan fahdisun nafs. Aduh, iki santri iki biasanya kalau ketemu santriwati itu ada sinyal-sinyal Masya Allah. Enak gak ya? Akhirnya dia sadar, aduh iki gak oleh dosa. Nah, itu kan ada perbincangan hawa nafsu, namanya hadisun nafs. Ini juga belum ada dosa. Kemudian sungguh aku pulang iki kok pacaran iki aku. Kok iki sik pacaran iki aku. Rodok suwe. Tapi ragu, ada keraguan. Yalihi hamun. Ragu, pacaran gak yo? Tapi wedi. Ada nganu, kepingin pacaran tapi sik wedi. Ini sik belum. Wa azmun, kalau azam wis engko mulai kudu pacaran aku. Ini dosa wisan. Ya. Jadi kalau wis ada wis pokoknya tekad bulat, pokoknya mulai kudu pacaran. Ini dosa. Yalihi hammun wa azmun kulluha rufiat illal akhir, kecuali yang terakhir fal akhdhu, maka dosa fihi di dalam orang tersebut qad waqa'a, sungguh telah terjadi. Ini. Jadi khotir sama hadisun nafs ini hampir sama. Jadi bisikan hati sama apa hadisun nafs. Perbincangan hati. Summa in kanat tilkal khawatir wa hadisun nafs bi ta'atin, dengan suatu ketaatan la ta'alluqa laha, yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, bima huwa fihi, dengan sesuatu dia itu di dalamnya, fadzalika, maka hal tersebut min khida'i syaitan, itu adalah tipu daya syaitan. Wa talbizihi, hal yang disamarkan oleh setan alal insan, atas manusia. Wa tarwijihi asyarra fi ma'radil khair, dan disebarkan oleh setan dengan suatu kejelekan tapi fi ma'radil khair, di dalam kemasan yang baik. Wa in kanat jadi kalau seseorang melakukan ketaatan, kemudian kok ada wasawis, ada waswas di dalam hati, itu apa namanya? Adalah talbis, tipu daya setan. Walaupun itu suatu kebaikan. Contohnya apa? Pas sholat moro-moro iling arkanus sholat. Allahu Akbar. Arkanus sholat sab'ata asyar. Pas sholat itu enggak boleh itu. Maksudnya enggak bagus itu. Ya, itu adalah talbis. Itu jadi sesuatu yang jelek tapi dikemas dalam suatu kebaikan. Loh, walaupun itu baik. Syurutus sholat itu nanti ketika setelah. Jadi pas dia itu sholat, ya sudah, yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang kan gitu, pas sholat kan ibadah loh ini. Hafalan ilmu itu ibadah. Ya ibadah. Tapi waktunya beda gitu. Kalau sholat ya sholat, kan apa? Berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dengan Allah, ya sudah harus fokus bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan seperti itu. Boleh enggak pas sholat mikirkan masalah ilmu? Kurang bagus. Kecuali ilmu tentang Al-Quran yang dibaca itu. Jadi yang penting iling Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat Allahu Akbar, yang dipikirkan apa? Zakat itu enggak zakat fitrah. Ya, zakat fitr ini nganunya gini. Itu enggak bagus. Walaupun itu suatu ketaatan, itu adalah tipu daya setan. Jadi kalau sholat ya sholat sudah. Makanya itu sama seperti orang taklim dadakno wiritan. Bagus enggak? Enggak bagus. Itu. Walaupun baik, itu namanya apa? Itu tarwijhi syarra fi ma'radil khair. Itu. Ya. Jadi dia itu apa namanya? Memalingkan dia itu kepada apa? Mempopulerkan dia itu, atau dia itu melakukan suatu kejelekan
tanpa merasa dia itu melakukan kejelekan, meskipun itu dohirnya bagus. Jadi melakukan suatu kejelekan dibungkus dengan suatu kebaikan. Itu. Wa in kanat bi umurin minal mubahat kana dzalika anzala wa asfala. Dan apabila yang namanya bisikan-bisikan tersebut itu perkara-perkara yang mubah, kana dzalika anzala wa asfala, maka hal tersebut itu lebih turun, lebih di bawah. Maksudnya apa? Lebih buruk lagi, derajatnya di bawah. Maksudnya pas sholat kemudian ada bisikan-bisikan tersebut masalah mubah, masalah gim-giman, masalah apa lagi? Masalah kepingin dulin, masalah kepingin apa lagi? Nah, ini nggak bagus juga. Apa namanya? Tambah ngomong masalah ilmu aja nggak boleh. Maksudnya ketika pas sholat memikirkan sesuatu yang bukan waktunya, itu nggak bagus. Apalagi masalah mubah. Wa in kanat bi umurin ukhra minal ma'asi, dan apabila bisikan-bisikan tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang lain berupa maksiat-maksiat dan kejelekan, kana dzalika aswa wa akbah, maka hal tersebut itu adalah paling jelek wis. Pas salat dadane sing dipikirna naudzubillah. Wis. Nah, mungkin di antara kita ada yang yang paham, ada yang enggak paham. Contohnya apa? Pas salat dadane pas salat mikirkan sesuatu yang maksiat. Ini mafhum ya, ini dosa ini. Dosa. Karena pikirannya ini jelek. Apalagi yang harusnya dia itu mencurahkan rohnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipikirno maksiat. Nah, ini kan dosa ini. Pacaran contohnya. Atau melihat sesuatu yang dilarang. Wah, ini dosa besar ini. Yang mubah mungkin maksudnya pas sholat mikirkan yang baik itu ya apa? Itu tadi seperti masalah ilmu. Ini contohnya dulu Al-Imam Ghazali Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Imam Ghazali, Syekhul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau pernah sholat dengan adiknya, namanya Syekh Ahmad. Adiknya namanya Ahmad. Beliau kan Imam Ghazali namanya Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali ini jadi imam karena kakak. Adiknya sholat di belakang. Pas tengah-tengah sholat, ini adiknya mufaraqah langsung ayu. Ya. Tengah-tengah sholat, adiknya ini langsung mufaraqah, kemudian lari. Apa maksudnya? Gak ikut lagi. Akhirnya Imam Ghazali agak marah. Ya apa iki adik iki? Dijak bareng dadakno mufaraqah. Lagi ladap kan? Ya kalau Syria, kalau Jahriyah waladhdallin amin kan dewean. Kan seperti itu. Kemudian bilang kepada ibunya, kepada orang tuanya. Uminya atau abahnya. Ini adik saya Ahmad kok kurang ajar. Pas sholat dadakno mufaraqah. Jamaah mufaraqah. Panggil itu adiknya. Adik, sini. Ya betul, kamu mufaraqah sama kakaknya. Iya, katanya. Kenapa kok mufaraqah? Iya, pas takbir Allahu Akbar. Nah, itu saya takbir. Tengah-tengah sholat saya melihat kakak saya ini itu seluruhnya berubah. Yang saya lihat itu seperti darah. Kaget. Saya sholat kepada orang yang lumuran darah, sah apa tidak? Ya tidak sah. Ya sudah, saya mufaraqah. Kemudian tanya, ya Muhammad, kenapa kok seperti itu? Oh, Imam Ghazali orang pintar, menyadari dirinya. Oh iya. Saya tadi pas sholat, yang saya pikirkan itu tentang bab head. Pas tengah sholat, bab head itu ilmu kan? Itu masalah bab head. Itu nggak boleh memikirkan bab head ketika tengah-tengah sholat. Gitu.
Jadi orang yang dibuka ini, jadi adiknya Imam Ghazali ini juga wali besar. Jadi ini wali besar ini. Itu abangnya langsung, ya Allah. Akhirnya Imam Ghazali sadar, oh iya, yang saya pelajari, yang saya dalami itu adalah ilmu-ilmu zahir. Ilmu batin saya kurang menguasai. Akhirnya beliau mencari Syekhul Futuh dan khidmat. Khidmat untuk membersihkan kandang ternyata. Membersihkan kandang. Khidmat Imam Ghazali ketika itu sudah jadi ulama hebat sudah. Tapi belum dibuka futuhnya. Itu belum dibuka mata hakikatnya. Akhirnya beliau khidmat, terbuka itu hakikat. Pintu mata hatinya dibuka oleh Allah SWT. Nah, kita ilmu dohir aja sih belum menguasai lah, apalagi ilmu batin. Makanya jangan malas-malas ini. Masih banyak PR kita itu banyak sih. Ini. Jadi itu masalah yang baik. Jadi ketika pas sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengartikan bacaan-bacaan nggak apa-apa. Soalnya ada kaitannya dengan sholat. Subhana rabbiyal a'la itu diartikan. Jadi apa yang penting iling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini. Wa rubbama yusaddul 'abdu bisababiha an hadratillah, dan kadang-kadang terhalang seorang hamba tersebut dengan sebab bisikan-bisikan setan tersebut dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yakunu, dan dia itu menjadi minal mamkutin, orang yang dimurkai, wal mub'adin, dan orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yahzaril abdu min dzalika kullal hazar, maka berhati-hatilah seorang hamba dari hal tersebut dengan segala kehati-hatian. Wala yukhalli nafsahu ahaditsaha wa wasawisaha allati la khaira fiha, dan janganlah dia itu menyemikan nafsu, yukhalli wala yukhalli nafsahu wa ahaditsahu wa wasawisa allati la khaira fiha, dan hendaknya dia itu menyepikan atau mengosongkan dirinya dan hadis perbincangan hati dan was-was yang ada di dalam hati, allati, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, di dalam ibadah tersebut. Kalau yang ada kebaikannya enggak apa-apa. Wahwa, dan dia itu baina yadayillahi ta'ala, dan dia itu berada di antara hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazkuruhu, dia menyebut Allah, wa yunajihi, bermunajat dengan Allah, wa yusalli liwajhi, dan dia salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatlu kitabahu al-aziz, dan dia membaca kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang berjihad, betul-betul berusaha, fa innama yujahidu li nafsihi, maka hanyalah dia itu berjihad, memperjuangkan li nafsi, untuk dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laghaniyyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada alam, tapi kita yang butuh. Ya. Jadi kita khusyuk, ini ada banyak orang kita sholat kita, Allah lo nggak butuh sholat kita, iya memang benar, tapi kita yang butuh, itu. Kita yang butuh sudah. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah diberikan taufik akan suatu amal-amal kebaikan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikan pertolongan atau taufik akan pekerjaan baik illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah, dan apabila mengganggumu minasyaiton, dari bangsa syaitan, nazghun, suatu gangguan, fasta'id billah, maka meminta perlindunganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Intinya itu, pas sholat diusahakan hatinya ikut sholat itu.
Dan jangan sampai walhasil nanti kalau dibahas ya disarai masalah khawatir di dalam salat ya macam-macam. Nah, itu banyak ada babnya sendiri. Kemudian itu tadi masalah kebaikan harus bisa dipilah-pilah. Kebaikan yang mana? Pas sholat masuk gak boleh memikirkan sesuatu yang baik. Lihat kebaikan yang mana. Kalau kebaikan yang ada kaitannya dengan sholat gak apa-apa. Kalau kebaikan tersebut menambah kekhusyuan dengan sholat gak apa-apa. Nah, itu. Ya. Kalau mungkin itu tadi. Walhasil pas sholat, pas zikir, iling Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum al-faslul khamis was salasun al-istiqamatu ala siratil mustaqim was sabilil qawim al-musili ila Allah ta'ala min ghairi i'wijazi bihalin wala zaygin amrun muta'adzarun wa muta'assirun jiddan illa ala al-anbiya'il al-ma'sumin wal akabir as-siddiqin من الأولياء المحفوظين قال الله تعالى لرسوله الأمين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إلى قوله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب إلى قوله وإليه المصير وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى قوله نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا ولكن سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله فقالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. Al-Fasl al-Khamis wa Salasun. Fasal yang ke-35. Al-istiqamah ala siratil mustaqim as-sabilil qawim al-musil ila Allah ta'ala min ghairi i'wijaj bihalin wala zaygin amrun muta'adzirun wa muta'assirun jiddan illa alal anbiya wal ma'sumin. Istiqamah ya, istiqamah di atas jalan yang lurus. Was-sabilil qawim dan jalan yang lurus juga, yang kuat dan lurus kokoh. Al-musil yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi i'wijaj dengan tanpa berbelok-belok, bihal dengan keadaan, wala zig dan tanpa terpeleset, amrun muta'adzir adalah suatu perkara yang muta'adzirun wa muta'assirun sangat sulit. Ya. Jadi istiqomah berada kebaikan. Ya, maksudnya apa? Enggak melakukan suatu kesalahan sama sekali. Itu amrun muta'adzirun. Itu perkara yang sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Wa muta'assirun jiddan. Illa kecuali alal anbiya wal ma'sum. Al-anbiya al-ma'sumin. Kecuali atas para nabi-nabi yang maksum. Wal akabiris siddiqin dan tokoh-tokoh yang pembesar-pembesar, maksudnya derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-siddiqin, para siddiqin. Maqam siddiqin. Minal awliya'il mahfuzin, daripada para wali-wali al-mahfuzin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya siapa namanya? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Jeddah yang barusan meninggal dunia. Itu kan terkenal wali kutub. Beliau pernah ditanyai sama seseorang. Ya Habib, antum Masya Allah, antum indahu maqam azim, punya maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda ini enggak pernah melakukan maksiat? Katanya beliau, oh iya, saya ini pernah. Sampai sekarang ini dosa yang tidak pernah saya lupakan satu, katanya. Yang enggak pernah saya lupakan itu satu, katanya. Apa? Dosa berbohong, katanya.
Dosa berbohong, iya. Bagaimana kejadiannya? Dan ketika itu katanya beliau, dan setelah itu saya berikrar nggak mau bohong lagi, nggak mau melakukan dosa lagi. Apa itu? Beliau mengatakan, ya dulu saya masih kecil, belum balik. Biasa kan, belum balik, kecil. Itu saya ngaji. Nah, abah saya, berarti Habib siapa namanya? Habib siapa? Abahnya Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad. Habib Ahmad ini selalu tanya setelah sepulang dari ngaji, pasti Habib Abdul Qadir ditanya, tadi ngaji apa enggak? Ngaji, Pak. Setelah tanya kepada saya, tanya kepada guru saya, tadi putra saya ngaji apa tidak? Ngaji. Itu tanya terus seperti itu. Jadi memang gini ya, kalau orang-orang tua dulu itu perhatian sama anaknya juga memperhatikan gurunya. Maksudnya ada kedekatan dengan gurunya. Kalau zaman sekarang enggak, pokoknya anak mondok wis cul. Anak ngaji ya wis cul, kan gitu kan. Wis apa sing ngajar wis bapak, pokoknya di pondokno, pokoknya ngajino wis. Jadi itu Habib Ahmad selalu tanya seperti itu. Suatu saat saya ini ngaji, katanya beliau Habib Abdul Qadir. Saya ngaji, berangkat ngaji, tapi enggak masuk. Namanya anak kecil kan? Kan yang namanya belum balik kan enggak ada dosa sebenarnya, ya kan? Enggak ada dosa. Nah, kemudian pulang tanya apa saya? Loh, tadi ngaji, Pak. Tanya kepada gurunya. Tadi putra saya ngaji? Tidak. Tegur, marahi. Kenapa kok bohong ini? Itu. Katanya Habib Abdul Qadir, itu dosa yang sampai sekarang itu melekat. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang saya lakukan tersebut. Bayangkan. Ini mek satu kali dok loh ya. Mek satu kali dok. Habib Abdul Qadir As-Sekaf. Jadi kecilnya. Kalau kita kan enggak, belum balik gak dosa kan gitu. Kalau kita kan gitu. Jenenge menungso masuk gak oleh didik ngelanggar. Gak lanang. Kan kita kan seperti itu. Ya, ala kulli hal. Ya itulah. Tapi namanya al-auliya itu yaitu mahfud ya. Bedanya kalau al-maksum sama al-mahfud artinya sama. Al-maksum apa? Terjaga. Mahfud terjaga. Enggak, bedanya kalau al-maksum itu terjaga betul 100%. Kalau mahfud dijaga, tapi terkadang juga dikhawatirkan bisa itu. Tapi ya itu tadi, mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li rasulihil amin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya yang terpercaya. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau wahai Nabi Muhammad. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang bertobat bersamamu. Maksudnya apa? Dan yang disuruh untuk istiqomah adalah yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang seiman dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang al-muslimun. Wala tadghaw, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah SWT dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Ila qaulihi, sampai firman Allah SWT, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabarlah engkau, maka sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa qul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah aku beriman dengan apa yang Allah telah turunkan berupa suatu kitab. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa ilaihil masir, dan kepadalah tempat kembali. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian dari istiqomah pasti turun kepada mereka al-malaikah. Ila qaulihi sampai firman Allah Subhanahu wa taala nuzulam min ghafurir rahim. Hidangan atau boleh di nuzulan ini ada dua penafsiran, diyafah wa manzilan, yaitu hidangan atau jamuan dan manzilan, suatu kedudukan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka itu sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka-mereka itu adalah para penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, orang yang kekal di dalam keadaan kekal di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, hal tersebut sebagai balasan dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi walan tuhsu, kalian enggak akan mampu. Istiqomahlah tapi kalian enggak akan mampu. Walakin saddidu wa qaribu, akan tetapi perkuatlah dan mendekatlah dengan keistiqomahan tersebut. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun bi'amali, dan ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan selamat seorang pun dengan amalnya. Faqalu, maka para sahabat berkata, wala anta, dan engkau juga ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, wala ana, begitu juga saya. Illa, kecuali atau hanya saja, an yataghammadiyani Allah telah meliputiku birahmah, dengan rahmatnya Allah SWT, dengan kasih sayangnya, minhu darinya, wa fadl, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini jangan ditafsirkan langsung ada ulama-ulama yang ngawur yang kemarin beberapa tahun yang lalu. Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Itu illa wala ana illa an yataghammadiyallahu birahmah. Dalilnya seperti itu. Jadi belum dijamin masuk surga. Wah, ini perkataan yang ngawur. Perkataan yang ngawur. Jadi apa? Yang namanya Nabi Muhammad SAW sudah, itu pasti dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bidalil hadis, bidalil Quran sudah. Padahal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ana illa an yataghammadiyana Allah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali hanya saja Allah telah meliputiku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Jadi Nabi memang sudah terliputi oleh rahmatnya, sudah dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak usah ragu. Yang meragukan itu berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Gitu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu anhu wa ankum. Wa qala Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qalat ya Rasulullah kulli qawlan fil islami la as'alu anhu ahadan ghairaka. Faqala qul amantu billah thumma istaqim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu istaqimu wa la taruhu, rawaghani Tha'alib. Wal istiqamatu hiya khaslatul jami'ah lil ulumin nafi'ah wal akhlaqul hasanah wal a'malus salihah ma'athabati wal istiwa min ghairi tuzalzilu wala tirabi wala zayhu wala tawa. Waqad qala ba'du salaf al-karamatul jami'ah hiya al-istiqamah. Waqad ra'a ba'du salihin waqad ra'a ba'du salihin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka qulta hina qila laka qad shibta ya Rasulullah sayyabataniya Hud wa akhwatuha faman ladhi sayyabaka minha faqala alaihi salam qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta intaha. Wa fil ahadithi
الواردة شيبتني هود وأخواتها إنه هلك الأمم. قوله تعالى فيهم ألا بعدا لعاد ألا بعدا لثمود ألا بعدا لمدين. وهذا لا ينافي ما ذكره الرائي في تلك الرؤيا، بل كل ذلك في محله وله محل الصحيح، وما جاءت به الرواية أعلى وأتم مما وقع في الرؤيا وإن كانت صالحة من صالح والله أعلم. Waqala Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Qultu, aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul, katakanlah li kepadaku, qaulan fil Islam, suatu ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, aku tidak akan bertanya seorang pun selainmu. Faqal, maka Nabi bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah, lurus, bengkok-bengkok, gak usah bengkok-bengkok, lurus, istiqomah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, istaqimu wa la tarugu rawghanas sa'adib, istiqomahlah kalian wala tarugu, dan janganlah kalian itu pergi seperti perginya para sa'lab. Apa sa'lab? Ya, itu seperti sa'lab. Apa sa'lab itu? Kok lupa saya? Loh. Kok lupa? Sebentar. Kok lupa saya? Apa? Iya, betul. Sa'lab itu serigala. Ini sinonimnya dengan az-zi'ib. Sa'lab itu serigala. Wala taruhu rawghana sa'alib. Ya, saya terbesit sa'lab itu sa'lab. Tadi serigala, betul. Yaitu sinonimnya zi'ib. Az-zi'ib itu zi'ib serigala, sa'lab juga serigala. Wala taruhu rawghana sa'alib. Dan janganlah kalian pergi seperti perginya para sa'alib, yaitu serigala. Maksudnya apa ya? Yang namanya serigala itu adalah suatu hewan yang enggak bisa dijadikan piaraan, ya kan? Bisa enggak? Ada enggak? Kalau mungkin yang memelihara singa ada kan? Yang memelihara macan ada. Kalau yang memelihara serigala ada? Ada juga. Oh ada ya. Peliharaan. Oh ada. Tak kira enggak ada. Itu berarti yang ada ya ternyata. Ya mungkin yang di berarti yang ada ya. Walhasil intinya sebenarnya yang namanya serigala itu adalah hewan yang enggak bisa dijinakkan. Jadi wala tarugu rawghana sa'alib. Ini. Kalau anjing kan bisa walaupun Tapi walhasil istaqimu, istiqomahlah kalian, lurus pada jalan syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari jalan ini, lintasan ini. Ya, kan seperti wala tarugu rawghana sa'alib. Ya, mungkin itu yang ada itu adalah suatu kekhususan. Yang kekhususan seperti majatub itu istiqomah. Walaupun mereka itu mahbub indallah subhanahu wa ta'ala, tapi kan enggak. Ya likulli syai'in mustasanayat lah. Segala sesuatu pasti ada pengecualian. Wala tarugu rawghana sa'alib. Itu maksud daripada Sayyidina Umar. Istiqomah, lurus pada syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqomah, dan istiqomah hiyal khoslatul jamiah. Itu adalah perkara yang mengumpulkan lil ulumin nafi'ah, untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal akhlaqil hasanah, dan akhlak-akhlak yang bagus, wal a'malis shalihah, dan amal-amal yang baik, ma'as sabat wal istiwa, bersamaan dengan tetap dan kokohnya, wal istiwa, dan lurus, min ghairi tazalzul, dengan tanpa adanya
gonjangan, walat tirab sama, wala zaigin walal tiwain, dengan tanpa ada zaig, tergelincir, walal tiwa, jatuh, sama sebenarnya, tergelincir sama jatuh. Itu. Jadi yang namanya istiqomah, lurus itu adalah suatu perkara yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang istiqomah, contohnya, maksudnya mengumpulkan ilmu yang manfaat apa? Mungkin dia itu sholatnya bagus, sholat sunnahnya bagus, syariatnya semuanya bagus, ya berarti ulumun nafi'ah, itu adalah ciri daripada ilmu yang bermanfaat. Loh, kok akhlakil hasanah? Iya, istiqomah itu apa? Mengumpulkan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, karena dia mengamalkan ilmu yang bermanfaat, berarti salah satu tandanya juga adalah akhlaknya bagus. Dan dia istiqomah dengan akhlak tersebut. Ya, ini istiqomah. Dan amal-amal yang bagus semuanya. Ma'asabat wal istiwa, dengan tanpa ada, mungkin ada orang baik. Contohnya, akhlaknya bagus. Melenceng apa? Terkadang moro-moro semiran didik. Ya, ini semiran didik lah. Namanya manusia sih kepingin kan, atau moro-moro pulang langsung gawa sepeda motor knalpot oblong. Ini gak istiqomah berarti. Yang namanya pondok kan dididik seperti itu. Ilmunya, akhlaknya, amalnya itu tanpa ada itu tadi apa ketergelinciran. Kemudian waqad qala ba'dus salaf, dan telah berkata sebagian ulama salaf, al-karamatul jami'ahil istiqomah, kemuliaan yang mengumpulkan, yang terkumpul, hiya al-istiqomah, itu adalah istiqomah. Jadi al-istiqomah itu adalah suatu karomah yang sudah menjadi pusatnya. Al-jami'ah, al-karamatul jami'ah hiya al-istiqomah. Ini makan banyak. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Ada juga al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu adalah sumbernya keramat. Sumbernya keramat. Jadi gak usah minta keramat, minta istiqomah. Kalau jadi orang yang istiqomah itu berarti sudah keramat. Kalau orang keramat belum tentu istiqomah. Misalnya terkadang ada yang jalur pintas, jalan pintasnya banyak. Faqad ra'a ba'dus shalihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah melihat sebagian orang-orang soleh Rasulullah sallallahu. Maksudnya apa? Mimpi. Sungguh telah bermimpi sebagian orang soleh, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang soleh tersebut berkata, ya Rasulullah, innaka qulta hina qila laka qad jibta ya Rasulullah, sayyabatni Hud wa akhwatuha, faman alladhi sayyabaka minha? Faqala as-salam qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta, intaha bil ahadisil waridah sayyabatni Hud wa akhwatuha innahu ala kulli umam. Kemudian ini seorang ba'du salihin tersebut tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berkata ketika dikatakan kepadamu qad jibta, sungguh engkau telah beruban ya Rasulullah. Sayyabatni, telah menjadikan aku beruban surat Hud wa akhwatuha, dan surat-surat yang lainnya atau ayat-ayat yang lainnya. Faman ladzi sayyabaka minha, maka apa yang telah menjadikan beruban engkau dari ayat-ayat tersebut? Faqala alaihissalam, maka Nabi berkata, qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Intaha itu sebenarnya titip. Ini. Jadi Nabi ditanya oleh seorang solihin. Ini mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau beruban? Jadi Nabi kan beruban itu enggak banyak. Cuma berapa? Belasan atau berapa ketika meninggalnya Nabi. Itu yang menyebabkan Nabi beruban itu apa? Satu yaitu menyebabkan beruban karena adanya surat Hud. Apa? Takut enggak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, khawatir.
istiqomah, lurus, nggak ada pelancingan. Ini. Takut nggak bisa menjalankannya. Beda dengan kita, Rek. Nah kalau kita fastaqim insya Allah istiqomah. Dah ono jeneng melencengi kan ya wis itulah namanya manusia. Itu kan kalau kita kan gampang mengentengkan kan. Kalau susah-susah sama sekali. Paling susah masalah dunia. Udah gak duit-duit terus kepingin nganu. Itu kan susahnya kita. Kalau Nabi khawatir nggak bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa aja terkadang melakukan suatu pelanggaran nggak susah. Ya kan bedanya itu. Jadi untuk memahami makna seperti ini agak kesulitan. Kemudian wafil hadis al-waridah dan di dalam hadis-hadis yang telah datang, sayyabatni Hud wa akhwatuha, telah menjadikan aku beruban. Jadi ketika turun ayat ini Nabi keluar ubannya. Ya. Sayyabatni Hud wa akhwatuha, innahu halakul umam. Sesungguhnya itu adalah halakul umam, suatu kehancuran atau yang membahayakan bagi umat-umat. Qauluhu ta'ala fihim di dalam apa? Innahu alakum binasa umat. Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala fihim di dalam umat-umat yang terdahulu ala bu'dal li'ad. Ingatlah bu'dan suatu jauh li'ad bagi kaum Ad. Ala bu'dal li'ad. Itu adalah suatu kejauhan dari kaum Ad. Ala bu'dal li Samud. Suatu yang jauh dari kaum Samud. Ala bu'dal li Madyan. Jauh untuk Madyan. Kalau Ad kaumnya Nabi Hud. Samud kaumnya Nabi Saleh. Madyan kaumnya Nabi Syuaib. Ini apa? Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yunafi ma dzakarahu ar-ra'i, dan ini tidaklah menafikan sesuatu yang telah disebutkan oleh ulama dusalin yang telah bermimpi fitil karuya di dalam ru'yah tadi. Bal akan tetapi kullu dzalika fi mahalli. Setiap segala sesuatu itu ada tempatnya. Walahu mahmalun sahih. Itu adalah suatu hal yang benar sudah. Wa majad bih riwayah a'la wa atam. Tapi apa-apa yang telah datang dengan riwayat tadi tersebut a'la wa atam, itu lebih tinggi dan lebih sempurna mimma waqa fir ru'ya, daripada apa-apa yang telah terjadi dalam mimpi. Wa in kana sholihatan min sholihin, meskipun itu adalah yang bagus daripada orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Ini walazil ini kalau dibahas ya panjang sih sebenarnya. Tapi waktunya dan mungkin sudah lihat jam widodo wis enggak kuat. Kok semana robet itu. Sudah. Yes. Ya walhasil seperti itu. Ini ada hadis, juga ada ru'yatus sholihin. Ini walhasil seperti itu. Jadi yang dipikirkan oleh Nabi sebenarnya apa? Adalah khawatir umatnya ini binasa. Khawatir umat ini jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi beruban. Jadi mikir-mikir beruban. Jadi terlalu banyak pikiran itu bisa menyebabkan perubahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.